Jadi kita bakal ngebahas soal 2 yang udah dikasih. Aku tuh dapat soal tentang fungsi itu x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah ax plus b. Nah, pertanyaan itu, jika f sama dengan min 3 sama dengan f1 sama dengan 0, maka berapa 3a plus 2b-nya? Nah, di sini tuh sebenarnya kita tuh harus tahu dulu f min 3 itu sebenarnya apa. Jadi f min 3 itu sebenarnya faktor dari fx. Jadi fx-nya itu fx ditambah 3. Nah, x-nya ini kan kita harus bikin supaya fx-nya itu jadi 0. Nah, x-nya itu apa? X-nya itu kita bikin min 3. Jadi kalau kita bikin x-nya min 3, jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sama halnya juga dengan f1. F1 itu sebenarnya faktor dari fx yang isinya itu fx dikurang 1. Nah, x-nya di sini itu kita bikin 1 supaya f1 dikurang 1. Jadi kan 0. Nah, oke. Dari situ kita bisa tahu kita tuh sekarang punya 2f. Nah, di sini itu kita bikin 2 persamaan. Persamaan pertama itu di sini kan kita tinggal substitusiin aja dari f min 3. Nah, soal di sini kan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus ax plus b. Kita substitusiin aja dengan f min 3. Jadi di sini tuh f min 3 sama dengan min 3 pangkat 4 ditambah 2 dikali min 3 pangkat 3 dikurang 7 dikali min 3 pangkat 2 ditambah A dikali min 3 ditambah B. Itu hasilnya jadi 81 dikurang 54 dikurang 63 ditambah min 3A plus B sama dengan 0. Nah, hasil dari penjumlahan itu sama dengan min 36 ditambah min 3A tambah B sama dengan 0. Nah, dari min 36 ditambah min 3A ditambah B sama dengan 0 ini kita bisa jadi satu persamaan. B sama dengan 3A plus 36. Nah, ini pada persamaan satu. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Jadi untuk f yang kedua itu kita kan ada f sama dengan f1. Nah, f1 ini kita substitusiin aja dengan soal kita yang tadi. Jadi dengan kita substitusiin 1, jadi 1 pangkat 4 ditambah 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah A dikali 1 tambah B sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa dapat min 4 ditambah A plus B sama dengan 0. Dari min 4 plus A tambah B sama dengan 0, kita jadiin persamaan yang kedua, yaitu B sama dengan min A plus 4. Nah, dari dua persamaan ini, kita itu bisa nyari nilai A sama B-nya. Karena kan untuk soal ini kita itu disuruh cari 3A plus 2B. Nah, gimana cara nyari A-nya? Jadi di sini itu kita bikin persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi persamaan 1 kita itu tadi kan 3A plus 36. Nah, persamaan kedua kita min A plus 4. Jadi kita bikin 3A plus 36 sama dengan min A plus 4. Nah, dari 3A plus 36 sama dengan min A plus 4, kita bisa pindahkan 3A itu jadi plus A sama dengan min 4. 3A plus A sama dengan 4 dikurang 36. Nah, jadi 4A sama dengan min 32. Nah, dengan 4A sama dengan min 32, jadi A-nya itu sama dengan min 8, yaitu min 32 dibagi 4. Nah, jadi kita tahu nih, nilai A itu kita dapat min 8. Nah, habis itu kita lanjut. Kita cari untuk nilai B-nya. Nah, nilai B-nya, kan kita udah tahu nilai A-nya nih. Berarti kita tinggal substitusiin untuk kepersamaan 2 aja. Persamaan kedua itu B sama dengan min A plus 4. Berarti min 8 ditambah 4. Min kalau ketemu min itu kan plus. Jadi 8 ditambah 4. Dapatlah B-nya 12. Nah, kita udah dapat nih A sama B-nya. A-nya itu kita min 8, B-nya kita dapat 12. Nah, soalnya itu kan kita ditanya 3A ditambah 2B itu berapa? Nah, kita tinggal substitusiin aja. Jadi 3A plus 2B sama dengan 3 dikali min 8 ditambah 2 dikali 12. 3 dikali min 8 itu min 24. 2 dikali 12 itu sama dengan 24. Jadi min 24 ditambah 24. Jadi hasil 3A plus 2B itu sama dengan 0. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3. Di sini dapat diketahui bahwa jika Q pangkat 4 dikurang Q pangkat 2 dikurang 2Q ditambah 1 sama dengan 0, maka ditanya Q pangkat 5 dikurang Q pangkat 4 dikurang Q pangkat 3 dikurang Q pangkat 2 ditambah 3Q ditambah 19 itu berapa sih?
pertama kita mau cari tahu dulu nih, Q pangkat 4 itu hasilnya berapa sih? Di sini kita bisa langsung tulis Q pangkat 4 sama dengan. Nah, di sini untuk menghilangkan min Q pangkat 2 sama min 2Q sama min plus 1-nya, kita harus menghilangkan yang ada di sini dan ditambah di sini. Di sini kan ada min Q pangkat 2. Min Q pangkat 2 jika ingin dihilangkan kan harus ditambah dengan Q pangkat 2. Jadi kita bisa tambah Q pangkat 2 di sini, kita coret aja. Di sini kita tulis Q pangkat 2. Selanjutnya di sini ada min 2Q. Jika ingin dihilangkan harus ditambah dengan 2Q. Ini kita coret saja. Dan ini kita tambah dengan 2Q. Terakhir ada plus 1. Jika ingin dihilangkan kita harus kurangkan dengan 1. Jadi kita coret di sini dan di sini kurang dengan 1. Nah, di sini ada Q pangkat 5. Q pangkat 5 ini kita bisa pecahin lagi nih. Pecahinnya itu jadi Q kali Q pangkat 4. Kok bisa sih? Kenapa? Kok boleh sih? Di sini tuh boleh karena hasilnya ini tetap sama. Jadi kita lanjutin aja. Kurang Q pangkat 4 kurang Q pangkat 3 kurang Q pangkat 2 tambah 3Q tambah 19 sama dengan. Sini kan ada 2 Q pangkat 4. Sini kita menemukan nih Q pangkat 4 tuh hasilnya berapa sih? Selanjutnya kita bisa langsung substitusiin aja. Bilang. Jadi Q kali Q pangkat 2 ditambah 2Q dikurang 1 kurang Q pangkat 2 ditambah 2Q dikurang 1. Dan kita bisa langsung lanjutin aja sisanya. Kurang Q pangkat 3 kurang Q pangkat 2 tambah 3Q tambah 19. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengkalikan. Di sini kan ada Q. Q ini dikali dengan Q pangkat 2 yang hasilnya Q pangkat 3. Nextnya Q yang sini kita kaliin lagi nih ke plus Q. Jadi Q kalau dikalikan dengan Q jadi Q pangkat 2. Jadi sini kita tulis aja plus 2Q pangkat 2. Udah. Terakhir kita kalikan Q dengan min 1 di sini. Q dikalikan dengan min 1 jadinya min Q. Yang sebelah sini sudah, kita akan lanjut ke kurung yang ada di sini. Di sini ada tanda min, kita bisa kalikan dengan yang ada di dalam tanda kurung ini. Min dikalikan dengan Q pangkat 2, hasilnya min Q pangkat 2. Nah, selanjutnya min dikali dengan plus 2Q. Jadi, min 2Q. Terakhir, min jika dikalikan dengan min 1, min ketemu min akan menghasilkan plus. Jadi, tambah 1. Nah, sisanya kita bisa langsung taruh aja di sini. Q pangkat 3 kurang Q pangkat 2 ditambah 3Q tambah 19. Nah, kita kan sudah dapat nih. Ini bisa diurutin aja atau enggak juga nggak apa-apa. Di sini kan ada Q pangkat 3. Di sini juga ada Q pangkat 3. Min Q pangkat 3. Q pangkat 3 jika dikurangkan dengan Q pangkat 3 kan akan habis. Jadi kita bisa langsung coret aja. Lanjut, kita bakal kurangin lagi. Ini ada plus 2Q pangkat 2. Kita tandai dulu yang pangkat 2 ini ada berapa aja. Sini ada di sini. Min Q pangkat 2. Min Q pangkat 2 lagi. Nah, plus 2Q pangkat 2 jika dikurangkan dengan pangkat 2 kan hasilnya Q pangkat 2. Nah, Q pangkat 2 jika dikurangkan dengan pangkat 2 lagi
akan jadi 0. Jadi kita bisa langsung silang aja. Sini ada lagi nih min Q, min 2Q plus 3Q. Lagi-lagi min Q jika dikurangi dengan 2Q akan menghasilkan atau sama dengan 3Q. Min 3Q. Min 3Q jika ditambahkan dengan 3Q akan menghasilkan 0. Jadi kita bisa langsung silangin lagi. Di sini kita ada terdapat plus 1 dan plus 19. Nah, plus 1 ditambah 19 itu hasilnya 20. Jadi, hasil dari soal nomor 3 ini adalah 20. Wanda Wayuni dari kelompok kalkulus. Hari ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian nomor 4 soal yang diberikan oleh Pak Amri. Nah, yang ditanya itu sisa dan hasil baginya ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita jabarkan dulu. Jadi tuh X min 2 karena ada kuadratnya, jadi di luar kurung kuadratnya itu berarti ada 2 ya guys. X2 min 2-nya. X min 2-nya maksudnya. Terus X min 2 terus X2 min X min 6. Nah, setelah dijabarkan seperti ini, selanjutnya kita kali pelangi ya si X ini ketemu dengan X juga. Berarti X kali X sama dengan X2. X kali min 2 sama dengan min 2X. Terus min 2 dikali X sama dengan min 2X. Terus min 2 kali min 2 sama dengan plus 4. Kan kita masih punya si X2 min X min 6 ini. Kita tetap tulis guys. Ini baru yang ini kita kalikan maksudnya. X2 min X min 6. Nah, udah kayak gini, selanjutnya kita ini kan masih ada 4 persamaan ya kan, nggak mungkin kalau dikali ini kan masih kayak angkanya ini masih ada 4, jadi kita samakan dulu. Jadi X2 diturunin, terus min 2X ketemu min 2X sama dengan min 4X. Min 4X plus X2 min X min 6. Nah, kan tadi udah kita kali ini. Maksudnya udah kita tambahin. Selanjutnya sekarang kita kalikan. Kalinya juga kali pelangi ya. X2 ketemu dengan X2 hasilnya itu X4. Terus X2 ketemu min X itu hasilnya min X3. Terus X2 ketemu min 6 sama dengan min 6X2. Selanjutnya kita kalikan begitu seterusnya. Nah, setelah semuanya udah dikalikan pelangi, selanjutnya itu kita urutkan dari yang derajatnya paling besar. Kan di sini derajatnya ada banyak ya. Terus kita urutin dulu dari yang paling besar. Jadi yang pertama itu ada X4, terus min X3, min 4X3, min 6X2. Begitu seterusnya ya teman-teman, diurutin dari yang derajatnya itu paling besar. Nah, setelah udah diurutin dari derajatnya yang paling besar, selanjutnya di sini kan derajatnya kan ada yang sebagian ada yang sama ya, kayak misalnya si X3 sama si min 4X. Nah, itu kita tambahkan dulu. Jadi di sini X4 karena min ketemu karena itu ditambah jadi tetap min. Terus si min X3 ditambah min X4 itu hasilnya min 5X3. Kenapa bisa kayak gitu? Karena si derajatnya ini nggak ditambah teman-teman. Yang ditambah itu cuma si koefisien yang di depannya saja.
Nah, setelah udah ditambahin semua nih dari si koefisiennya, kita menemukan efeknya ya teman-teman. Jadi efeknya itu x4 min 5x pangkat 3 plus 2x 2 ditambah 20x terus min 24. Setelah udah ketemu, selanjutnya kita langsung saja buat pembagiannya ya teman-teman untuk menentukan sisa dan hasilnya. Jadi di sini kita buatnya kayak gini, kayak pembagian biasa. Di sini x4 min 5x3 plus 2x2 plus 20x terus min 24. Gini ya teman-teman. Setelah itu kita tulis si pembaginya ini. Pembaginya itu kan ada x2 min 5x min sorry teman-teman, ini plus harusnya plus 6 ya. Nah di sini sama aja teman-teman kayak pembagian biasa, berarti si x4 dibagi dulu sama x2, jadinya itu x2, sementara x2 dikalikan dengan si pembagian ini, jadi x2 dikali x2 sama dengan x4, terus x2 dikali min 5 itu sama dengan min 5x3 karena x-nya itu berkoefisien 1. Nah terus habis itu plus di sini x2 berarti di sini 6 plus 6x2. Terus kita kurangi teman-teman. Di sini langsung habis ya. Ini maksudnya min 4 x4 dikurang x4 itu habis 0. Terus di sini juga kan x5 min 5x3 dikurang min 5x3 itu juga habis ya teman-teman. Jadi sisa yang si plus 2x2 sama 6x. Jadi hasilnya itu adalah plus teman-teman, maksudnya sana tuh min 4x2. Baru si 20-nya ini ikut turun teman-teman, 20 plus 20x min 24. Ini udah turun ya. Selanjutnya kita bagi lagi nih si min 4x2 dibagi dengan x2. Nah hasilnya itu tetap min 4 dikali x2 sama dengan min 4 x2, terus dikali lagi nih terus dikali lagi nih si min 4 dikali min x5, hasilnya itu plus 20x. Terus ini dikali lagi min 4 dikali min 6, hasilnya min 24. Nah kita kurangin teman-teman, semuanya kan min 4 dikurangi min 4x2 dikurangi min x2 kan habis. Terus plus 20 dikurangi plus 20 juga habis. Min 24 dikurangi min 24 juga habis. Nah jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa hasil dari pembagiannya itu hasil sisa dan pembagiannya itu hx, ini tuh hx teman-teman. Jadi hx-nya itu adalah x2 min 4 dan sisanya itu sx itu 0 teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Laura Irinisa Anastasia dari absen 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang ada pada soal nomor 7. Diketahui pada soal itu 2x plus 1 per 2x min 6 ditambah k per x min 3 kuadrat sama dengan x kuadrat min 21 per 2x plus 9 per x min 3 kuadrat. Nah, di sini di soalnya itu ditanya, maka nilai 2k min 3 sama dengan berapa? Nah, pertama-tama kita harus mencari nilai k-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai k-nya terlebih dahulu, kita harus menghitung apa yang telah diketahui. Nah, di sini diketahui pembilang dan penyebutnya itu sudah tertera pada soal. Nah, untuk penyebutnya
penyebut pada 2x plus 1 ternyata berbeda dengan penyebut yang ada pada k dan x kuadrat min 21 per 2x plus 9, dimana pada pembilang k dan juga x kuadrat min 21 per 2x plus 9 itu penyebutnya sudah sama, yaitu x min 3 kuadrat. Sedangkan pada 2x plus 1 penyebutnya itu berbeda, 2x min 6. Nah, jadi pertama-tama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 2x min 6 ini harus kita samakan agar nilainya dapat sama dengan x min 3 kuadrat. Nah, 2x min 6 ini untuk sama itu harus kita kalikan dengan angka yang nantinya dapat menghasilkan x min 3 kuadrat juga. Oke, jadi langsung aja kita tulis 2, kita pakai sekunder yang tidak aja. Langsung aja kita tulis 2x min 6 itu akan kita kalikan dengan x min 3, yang dimana kuadratnya ini, kuadrat 2 nya ini bisa kita jadikan per 2. Jadi kita kalikan aja dengan x min 3, kuadratnya kita jadikan per 2 agar nantinya ini dapat menjadi x min 3 kuadrat. Oke, udah kayak gini, kita buat lagi bentuknya jadi kurung. Jadi kita kurungnya 2x min 6 dan x min 3 per 2. Nah, kita jangan anggap 2-nya dulu, kita jangan hitung untuk 2-nya dulu. Nah, kita fokus pada 2x min 6. 2x min 6 ini bentuknya dapat kita jadikan menjadi 2 buka kurung x min 6 tutup kurung, lalu buka kurung lagi x min 3 per 2. Nah, x min 6 ini dapat kita bagi dengan 2. Jadi min 6 dibagi 2 itu kan nanti hasilnya min 3. Jadi 2 sama 2 nya kita coret aja. Ini x min 6 seperti yang udah dibilang tadi. X min 6 nya itu bisa jadi x min 3 karena min 6 nya itu dibagi sama 2. Jadi x min 3. Nah, ini juga x min 3. Jangan lupa di setiap sisinya itu kita tambah sama dengan dan juga sama dengan. Nah, x min 3 dan x min 3 ini kalau semisal kita ubah bentuknya itu sama aja kayak x min 3 kuadrat. Karena x min 3 kuadrat ini kalau semisal kita uraikan hasilnya bakal sama aja kayak gini. Nah, udah, ini adalah hasil dari penyamaan penyebut yang udah kita samain. Nah, udah ketemu nih, udah sama nih penyebutnya. Habis itu kita lanjut aja ke perhitungan pembilangnya. Karena di sini kita mau mencari k, kita harus menghitung dulu antara 2x plus 1 dengan x min 3 kuadrat. Jadi kita kali silang. Kita kali silang aja. Nah, kita kali silang aja pembilang sama penyebutnya. Jadi di sini kita tulis 2x plus 1 dikali dengan x min 3. Nah, sama kayak perhitungan sebelumnya, kuadratnya ini bisa kita jadiin per 2. Jadi kita gini aja. Udah, habis itu kita buat kayak gini lagi. 2x plus 1 dan x min 3 per 2. Nah, di sini kita jangan anggap 2-nya dulu. Kita biarin aja. Kita hitung 2x plus 1 dengan x min 3. Jadi, kita tulis lagi 2x plus 1 dan x min 3. Nah, ini bisa kita kali pelangi. Jadi, 2x kita kali dengan x, habis itu 2x kita kali dengan 3, 1 kita kali dengan x, dan 1 kita kali dengan 3. Nah, lanjut aja, 2x dikali x itu kan sama dengan 2x kuadrat. Nah, 2x dikali min 3 itu sama dengan min 6x. 1 dikali x itu plus x. Karena 1 jadi kita langsung tulis aja x, nggak perlu ditulis 1. Dari situ 1 dikali min 3 itu sama dengan min 3. Udah kayak gini, kita kembali ke atas. Ini kan tadi belum kita anggap ya yang 2-nya. Nah, karena ini udah ketemu,
min 6x plus 1x ini kita hitung dulu. 2x diturunin, min 6x ditambah x itu bisa kita hitung. Jadi min 6x ditambah x itu sama dengan min 5x. Kenapa? Anggap aja kalian punya utang 6. Habis itu kalian bayar 1. Jadi sisa yang harus dibayar itu 5 lagi. Sisa 5.000 lagi yang harus kalian bayar. Jadi min 5x. Nah, min 3-nya ini kita turunin aja. Nah, udah kayak gini, 2 yang di atas ini itu kita turunin ke sini. Jadi per 2. Nah, udah kayak gini, per 2 ini bisa jadi milik masing-masing pembilangnya. Jadi kita pecah aja. 2x kuadrat per 2 min 5x per 2 dan min 3 per 2. Nah, udah kayak gini, yang sama itu bisa kita coret. 2 sama 2 kita coret aja. Jadi sisanya x kuadrat min 5x per 2 itu bisa kita jadiin pecahan campuran. Min 5x per 2 itu sama dengan 1 per 2x. Habis itu min 3 per 2 nya kita turunin. Nah, udah kayak gini, udah ketemu nih hasilnya. Hasilnya tuh kayak gini. Kita lanjut aja ke keseluruhannya. Udah ketemu kayak gini, kita langsung lanjut ke menghitung keseluruhannya. Jadi kita tulis aja. Jadi hasil dari 2x plus 1 dikali dengan x min 3 kuadrat itu x kuadrat min 21 per 2x min 3 per 2. Setelah itu kita tulis aja di sampingnya. Kita tulis hasilnya itu tadi x kuadrat min 21 per 2x min 3 per 2 per pembilangnya, jangan lupa pembilangnya x min 3 kuadrat. Kita tulisnya x min 3 kuadrat ditambah dengan k x min 3 kuadrat sama dengan x kuadrat min 21 per 2x plus 9 per x min 3 kuadrat. Nah, karena penyebutnya udah sama semua, itu bisa aja langsung kita coret. Jadi kita nggak perlu ngitung penyebutnya lagi karena udah sama, jadi kita langsung coret aja. Sisa pembilangnya. Pembilangnya kita tulis ulang jadi x kuadrat min 21 per 2x min 3 per 2 plus k sama dengan x kuadrat min 21 per 2x plus 9. Nah, udah kayak gini, bisa kita lihat mana angka dan bentuk yang sama. Nah, kalau misal kalian ketemu angka atau pecahan campuran atau bentuk yang sama, itu bisa kalian coret aja. Kayak x kuadrat sama x kuadrat itu kan sama, jadi kita coret aja. Nah, 21 per 2x sama 21 per 2x yang di sini itu sama, jadi bisa kita coret aja. Sisa min 3 per 2 ditambah k sama dengan plus 9. Nah, ini kita tulis di bawahnya, kita turunin aja. Min 3 per 2 plus k sama dengan 9. Nah, udah kayak gini, lanjut kita buat nyari k-nya. K-nya berarti ini aja. Min 3 per 2 itu bisa kita pindahin jadi ke sebelah kanan. Karena waktu di sebelah kiri dia min, ketika kita pindahin ke sebelah kanan itu jadi plus 9 plus 3 per 2. Nah, lanjut. 9 dikali 2 itu kan 18. Habis itu 3-nya itu kita turunin aja. Habis itu per 2. Nah, di sini k sama dengan 18 ditambah 3 itu 21. Jadi 21 per 2. Itu masih kita bisa hitung lagi. K sama dengan 21 per 2. Kita bagi aja, 21 dibagi 2. Berapa sih perkalian 2 yang hasilnya mendekati 21? 10 kan, berarti kita tulis di sini 10. 10 dikali 2 kan 20. Nah, disitu udah, kita kurang aja. Di sini turunin 1, karena ini nggak bisa, jadi kita ini koma. Jadi kita kasih 0 di sini. Perkalian 2 yang hasilnya 10 itu 5. Jadi hasil 21 dibagi 2 itu sama dengan 10,5. Jadi K itu hasilnya adalah 10,5.
Nah, di pertanyaan itu kan ditanya, maka nilai 2K min 3 sama dengan berapa? Nah, karena kita udah ketahuin K-nya itu 10,5, jadi tinggal kita masukin aja. 2, K-nya itu 10,5 min 3 sama dengan berapa? Nah, tinggal kita kali aja 2 dikali 10,5. 10,5 dikali 10,5 itu 21 dikurang 3. Nah, 21 dikurang 3 itu 18. Jadi, hasil dari pertanyaan nomor 7 itu ialah 18. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas soal nomor 8 yang dibahas oleh saya, Azaria Nabila Safa. Di sini terdapat soalnya, misal fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang mx pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1 dan f2 sama dengan 23. Jika fx dibagi dengan x kurang m, maka hasil bagi dan sisanya adalah, mari kita tuntaskan soal ini. Dan seperti kalian tahu, f2 sama dengan 23. Nah, jadi kita akan substitusikan f2 ini ke fx. Jadi f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang m dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 ditambah 1. Nah, setelahnya 2 pangkat 3, 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. Jadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Setelahnya 2 pangkat 2, 2 kali 2 4. Jadi 4 dikali min m sama dengan min 4m. Lalu 5 kali 2 sama dengan 10. Satunya tinggal kita turunkan saja. Setelahnya jadinya 16 dikurang 4m ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 23. Nah, 23-nya ini dari mana sih? 23-nya tuh dari F2 sama dengan 23. Jadi di sini 16 ditambah 10 sama dengan 26 ditambah 1 27. Jadi min 4m ditambah 27 sama dengan 23. Lalu 27-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 4m sama dengan 23 dikurang 27 atau min 27. Setelahnya min 4m sama dengan 23 dikurang 27 sama dengan min 4. Jadi kita tinggal bagi di sini, maka m sama dengan 1. Jadi kita dapat hasil di sini m sama dengan plus 1. Setelahnya kita dapat mencari pembagian fx dibagi dengan x kurang m. Saya akan memakai cara Horner biasa. Lalu kita masukkan angkanya dari fx ini, terdapat 2, min 1, 5, dan 1. Lalu jangan lupa ada tanda plus di sini atau tambah. Nah, pembaginya kan kita belum tahu baginya dengan apa. Nah, baginya kan di sini bilangnya x dikurang m. Kan sebelumnya kita sudah mengetahui m sama dengan 1. Jadi x dikurang m sama dengan 0. Kita masukkan m-nya ini menjadi min 1 sama dengan 0. Terus min 1-nya kita pindah ruas ke bagian kanan jadi 1. Jadi x sama dengan 1. Kita akan membagi ini dengan cara Horner biasa dengan bagi 1. Setelahnya kita turunin saja ini 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2.
min 1 ditambah 2 sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu yang terakhir, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Di sini kita dapat tahu bahwa sisa atau SX sama dengan 7. Lalu untuk hasilnya atau HX sama dengan 2x kuadrat. Maaf, akan saya tulis di bawahnya lagi. Di sini HX sama dengan 2x pangkat 2 ditambah X ditambah 6. Jadi kita dapat simpulkan bahwa hasil dan sisanya adalah, untuk hasilnya 2x pangkat 2 tambah X tambah 6, lalu sisanya SX sama dengan 7. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.